Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam masa perkuliahan. Pada kali ini, pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4, kita akan membahas tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai ajaran Islam. Sahabat-sahabat semua, jika ditinjau dari kata bentuknya, Al-Quran adalah masdar dari kata qara'a yaqra'u Quran, yang artinya yaitu membaca. Di dalam kata Quran secara bahasa terkandung makna kumpulan, himpunan, dan bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah firman atau wahyu yang berbahasa Arab yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf melalui perantara malaikat Jibril, yang diturunkan secara berangsur-angsur dan disampaikan secara mutawatir. Membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk bagi segenap umat manusia. Al-Quran itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama redaksi, dan kedua isi ataupun kandungan. Kedua unsur tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, keduanya mempunyai nilai sakralitasnya sendiri-sendiri. Saat ini, Al-Quran banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa lain sebagainya. Namun bahasa asli Al-Quran adalah bahasa Arab yang dapat dipertahankan untuk tetap menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran. Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa asing hanya untuk mempermudah orang dalam mempelajari dan mengamalkan dalam kehidupan. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi selain Nabi Muhammad SAW tidak dinamai Al-Quran, seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran sendiri menunjuk kepada memiliki nama lain yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran. Di antaranya Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikir, Al-Mau'idah, Al-Hukum, Al-Hikmah, As-Sifa, Al-Huda, Al-Tanzil, dan lain sebagainya. Al-Quran itu berfungsi sebagai hudan atau petunjuk bagi manusia. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia adalah kitab yang dijadikan pedoman dan acuan untuk menjalani kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk-petunjuk yang dapat mengarahkan manusia ke jalan yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus mempelajari dan mengkaji isi dari Al-Quran agar hidup ini lebih tertata. Dalam Al-Quran terdapat 3 kategori tentang posisi Al-Quran sebagai petunjuk atau Al-Huda. Pertama,
sebagai petunjuk bagi manusia, yang kedua sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan yang ketiga bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua itu adalah Al-Furqan, atau pembeda antara yang baik dan yang buruk. Al-Quran memang sangat berbeda dari kitab-kitab suci lainnya karena isinya sangat ilmiah, begitu filosofis dan komprehensif, mencakup berbagai aspek seperti peribadatan, hukum, ekonomi, sains, kesehatan, bahkan aspek sejarah. Al-Quran memang berbeda dari kitab suci yang lainnya. Al-Quran merupakan kitab suci yang paling banyak dibaca oleh manusia. Al-Quran juga kitab suci yang paling banyak dihafal oleh manusia. Yang ketiga itu as-sifa, atau obat ataupun penyembuh. Al-Quran juga sebagai pengetahuan ilmu kesehatan. Salah satunya terdapat dalam surat Yunus ayat 57. Al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia. Penyakit dalam tubuh manusia memang tidak hanya berupa penyakit fisik saja, tapi bisa juga penyakit mental ataupun psikologis. Contohnya saja cara mengatasi depresi. Perasaan manusia tidak selalu tenang. Kadang merasa marah, iri, dengki, cemas, dan lain sebagainya. Sehingga Al-Quran bisa menjadi sebagai obat dalam diri manusia. Yang kelima yaitu Al-Mau'izah, atau nasihat, atau penerang, petunjuk, dan pelajaran. Al-Quran juga berfungsi sebagai pembawa nasihat bagi orang-orang yang bertakwa dan juga sebagai sumber pokok ajaran Islam. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau di masa setelahnya. Nasihat dan peringatan tersebut penting karena sebagai manusia kita sering menghadapi berbagai masalah dan cara penyelesaiannya sebaiknya diambil dari ajaran agama. Sahabat-sahabat semua, Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang pertama. Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran mengandung petunjuk-petunjuk yang dapat menerangi kehidupan manusia yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayoritas isi kandungan Al-Quran merupakan tentang dasar-dasar hukum dan sumber pengetahuan, dan manusialah yang bertugas menganalisa dan mempelajari kebenaran isi Al-Quran untuk dijadikan sumber hukum suatu masalah di kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui, kitab suci Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa serta beriman kepada Allah. Dan di dalam Al-Quran juga bukan hanya sekedar mengandung hukum, akan tetapi juga mengandung banyak ilmu pengetahuan, seperti halnya ilmu pengetahuan alam, kedokteran, dan masih banyak yang lainnya. Sahabat-sahabat semua, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama untuk alam semesta. Islam sebagai jalan hidup menjamin kehidupan pemeluknya di dunia dan di akhirat yang telah diatur secara mendasar dalam Al-Quran. Tujuan diturunkannya Al-Quran memiliki tujuan. Yang pertama, petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan
keimanan dan keesaan Tuhan, dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. Yang kedua itu petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individu maupun secara kolektif. Yang ketiga itu petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, ajaran yang kedua sebagai pedoman dalam ajaran agama Islam itu adalah hadis. Hadis di dalam sumber hukum Islam memiliki kedudukan kedua pada tingkat sumber hukum setelah Al-Quran. Hadis merupakan perkataan dan perbuatan maupun ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Unsur-unsur hadis. Di dalam hadis juga terdapat beberapa unsur yang berjumlah 3 unsur, yaitu sanad, matan, dan rawi. Nah, sanad menurut bahasa artinya sandaran, yaitu yang dapat dipercaya atau dibuktikan. Sedangkan menurut istilah, yakni jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya yaitu dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Itu disebut dengan sanad. Yang kedua adalah matan. Dalam segi bahasa, matan berarti punggung jalan, tanah gersang atau tandus, mengeluarkan, membelah, dan mengikat. Matan menurut istilah ilmu hadis yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi SAW yang seperti yang kita sebut tadi dalam sanad tadi. Yang ketiga itu adalah rawi. Rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya. Seperti yang kita kenal itu adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan para perawi lainnya. Sahabat-sahabat semua, kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam selain dapat dilihat dan dikaji berdasarkan beberapa ayat Al-Quran, selain itu juga dapat dilihat dan dikaji dengan hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Banyak hadis yang menggambarkan hal ini dan menunjukkan perlunya ketaatan dan perintah. Rasulullah SAW berpesan dengan keharusan menjadikan hadis maupun sunnah Rasul sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran. Berdasarkan kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dan sumber ajaran Islam antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Al-Quran sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Yang perlu dijelaskan di sini adalah hadis menempati kedudukan dan fungsinya sebagai sumber ajaran kedua. Hadis menjadi penjelas isi kandungan Al-Quran.